Bab 2751, intinya Istana Surgawi. Chandler percaya pada Julian. Namun, sekarang dia masih perlu menggunakan Julian. Jika dia bisa menggunakan Julian untuk memancing babi hitam kecil itu keluar, dia bisa mengambil kembali jimat penembus batas. Setelah dia bisa pergi ke dunia luar untuk mengumpulkan material dan menyempurnakan jimat penembus batas. Saat itu tiba, ketika sejumlah besar orang kuat di dunia penjara berhasil disingkirkan, itu akan menjadi akhir dari 4 klan gelap kuno. Istana Taixue, di alun-alun di luar aula utama. Julian, Sarah, dan Six Round semuanya diikat. Chandler berdiri di luar aula utama dan berteriak, "Babi hutan kecil, kuberi kau 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun, bawa jimat penembus batas itu ke istana Taixueku, dan aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, ketiga temanmu akan mati tanpa tempat pemakaman." Suara Chandler bergema. Suaranya menyebar dan bergema di seluruh dunia penjara. Suaranya dapat didengar di mana saja di dunia penjara. Julian dan yang lainnya masih sedikit bingung. Bukankah ini sudah disepakati? Kenapa dia masih terikat? Dunia penjara, kota kecil. Di sebuah kedai. Ada seorang pria duduk di dekat jendela. Dia cukup tampan. Ini babi hitam kecil yang berubah menjadi wujud manusia. Ia memegang segelas anggur di tangannya dan meminumnya dengan santai. Setelah mendengar suara itu lagi, ia sedikit mengernyit, lalu berbisik pelan, "Raja Naga, Saudari Naga, maafkan aku. Aku tidak bisa tinggal di tempat kecil ini. Aku ingin keluar dan bersinar di dunia luar. Jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan berdiri di puncak dunia. Cepat atau lambat, aku akan kembali untuk membalaskan dendammu." Babi hitam kecil memandangi mayat itu. Pertahanan tubuh utama masih kuat. Pertahanan humanoid ini terlalu lemah. Meskipun dia adalah manusia di kehidupan sebelumnya. Namun, dia agak benci menjadi manusia. Jika kali ini dia tidak ingin menghindari makhluk luar yang kuat, dia tidak akan berubah menjadi wujud manusia. Sekarang, dia tidak bisa pergi. Karena dia tahu begitu dia mengeluarkan kotak berisi jimat penembus batas, aura kotak itu akan langsung tercium. Mungkin sebelum dia mengeluarkan jimat penembus batas, orang kuat itu sudah datang dan menangkapnya. Suara Chandler bergema di seluruh dunia penjara. Burung babi yang bersembunyi di suatu tempat di dunia penjara tentu saja mendengarnya. Namun, dia tidak berencana untuk muncul, juga tidak berencana menggunakan jimat penembus batas untuk menyelamatkan Julian. Baginya, pergi lebih penting. Selain itu, ia yakin Julian bisa bertahan hidup. Istana Taixue, di luar aula utama. Julian dan 3 orang lainnya diikat, sementara Chandler berdiri di pintu aula. Waktu berlalu, hari demi hari. Dalam sekejap mata, batas waktu 10.000 tahun telah berakhir. Babi wabah sialan ini. Ketika saatnya tiba, Six Round mengumpat keras dan berteriak bersamaan, "Senior Chandler, aku adalah sesepuh Pavilion Tianji di dunia gelap di luar sana. Master Pavilion Tianji juga makhluk surgawi. Kita memiliki hubungan yang mendalam. Saya sedikit takut pada putaran ke-6. Dia benar-benar takut Chandler akan marah dan membunuhnya. Chandler melambaikan tangannya dengan santai, dan segel pada Julian, Sarah, dan Six Round terangkat. Hal ini membuat Six Round sedikit bingung. Chandler datang dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya dan berkata, "Aku hanya ingin memanfaatkanmu untuk melihat apakah aku bisa menarik babi hitam kecil itu." Sepertinya dia benar-benar tidak punya perasaan padamu dan tidak akan menggunakan jimat penembus batas untuk menyelamatkanmu. Setelah itu, dia melambaikannya kapan saja, dan sebuah prasasti muncul dan melayang ke arah Julian. "Inilah metode untuk menciptakan jimat pendobrak batas yang paling ampuh. Keluarkan jimat itu dan ciptakan beberapa jimat pendobrak batas, lalu kembali untuk menyelamatkan kita," kata Chandler. Julian menerimanya dan berkata, "Aku datang ke dunia penjara untuk mendapatkan prasasti asli dari suku emas, kayu, dan tanah. Sekarang aku belum mendapatkan prasasti asli dari ketiga suku tersebut, bagaimana aku bisa pergi?" Chandler melambaikan tangannya lagi, dan serangkaian prasasti misterius pun muncul. "Aku sudah mendapatkannya untukmu. Ini adalah prasasti asli suku emas, kayu, dan tanah. Ambillah dan pergilah sesegera mungkin. Meskipun aku percaya padamu, banyak orang kuat tidak mempercayaiku. Jika mereka bersikeras menahanmu, aku tidak akan bisa menjagamu." Julian dengan senang hati menerima prasasti ketiga suku. Dia mengira bahwa untuk memperoleh prasasti 3 suku itu akan memerlukan usaha, ternyata tidak semudah itu. "Terima kasih, senior," kata Julian dengan rasa terima kasih. Chandler melirik Julian dan berkata dengan tenang, "Kamu boleh pergi, tapi dia tetap di sini." Chandler menunjuk ke arah Sarah. "Tidak," Julian langsung menolak, sambil berkata, "Aku harus membawa Sarah bersamaku." Chandler mendengus dingin dan berkata, "Bagaimana kalau kau tak pernah kembali? Tinggalkan dia sebagai sandera. Saat kau kembali ke dunia penjara dengan jimat penembus batas, kau bisa membawanya pergi." "Saya." "Wah, ini batas kemampuanku," kata Chandler dingin. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam, nadanya jauh lebih tenang, lalu berkata, "Jangan khawatir, meskipun dia wujud kegelapan yang langka, dia ada di istana Taixueku dan berada dalam perlindunganku. Tidak akan terjadi apa-apa padanya, dan tidak ada makhluk hidup yang boleh menyentuhnya."
Ekspresi wajah Julian tidak yakin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chandler akan menyandera Sarah. Saat itu, Sarah berdiri dan berkata, "Suamiku, senior adalah orang yang kuat yang telah mencapai tahap melupakan emosi. Apa yang dia katakan haruslah yang terbaik. Aku akan baik-baik saja di Istana Taixue. Lagi pula, tingkat kultivasiku terlalu lemah sekarang. Jika aku mengikutimu ke dunia luar, aku akan menjadi beban bagimu. Aku akan tinggal di Istana Taixue dan berlatih dengan sungguh-sungguh." Chandler pun angkat bicara dan berkata, "Nak, pergilah tanpa khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padanya di Istana Taixueku. Lagi pula, dia memiliki tubuh gelap, yang merupakan sistem yang sangat magis. Aku juga ingin melihat seberapa cepat dia bisa berkultivasi. Lagi pula, aku akan menerimanya sebagai murid tertutupku dan mengajarinya semua yang kutahu." Mendengar ini, wajah Sarah berseri-seri gembira. Ia berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Temui sang guru." Chandler melambaikan tangannya dengan santai, lalu muncullah suatu kekuatan dahsyat, mengangkat Sarah yang sedang berlutut dengan satu lutut. "Aku juga ingin tinggal." Mata Six Round berputar-putar, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. "Kau juga ingin tinggal?" Julian mengerutkan kening. Six Round mengangguk dan berkata, "Saya ingin bergabung dengan Sekte Fu." Dia menatap Chandler dengan ekspresi memohon di wajah tuanya dan berkata, "Senior, tolong rekomendasikan saya untuk bergabung dengan Sekte Fu." "Tidak masalah." Chandler setuju tanpa memikirkannya. Wajah Six Round dipenuhi kegembiraan. Ia segera mengulurkan tangan dan menepuk bahu Julian, sambil tersenyum berkata, "Saudara Julian, hanya kau yang kembali kali ini. Saat kau kembali lagi nanti, kultivasiku pasti sudah pulih ke puncaknya." Sarah juga menatap Julian dan berkata, "Suamiku, kamu harus berhati-hati saat keluar kali ini. Aku akan berlatih dengan serius di sini." Pada titik ini, Julian tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, sebuah pikiran lain muncul di benaknya. Matanya berputar ketika ia bertanya, "Senior, saya telah mengembangkan keterampilan unik. Semakin banyak prasasti asli yang saya pahami, semakin kuat keterampilan ini. Saya ingin tahu berapa banyak prasasti asli dari berbagai ras yang telah dikumpulkan Istana Taixue Anda. Bisakah Anda memberikannya kepada saya?" "Bocah." Chandler berkata dengan tenang, "Jangan serakah. Prasasti asli dari setiap klan sangatlah ajaib. Makhluk hidup tidak akan dapat memahaminya sepenuhnya meskipun mereka menghabiskan seluruh hidupnya. Jika kau mempraktikkan prasasti asli dari suatu klan secara ekstrim, kultivasimu akan mencapai puncaknya. Sekeras apapun kau berlatih, lebih baik mempelajari prasasti asli suatu klan dengan serius." Julian melanjutkan bertanya, "Dikabarkan bahwa dunia penjara adalah tanah leluhur, tempat kelahiran berbagai ras. Saya ingin tahu apakah umat manusia lahir di tanah leluhur ini, dan di mana prasasti asli yang menyertai kelahiran umat manusia." Bab 2752, Desa Leluhur Manusia. Ras manusia merupakan ras terbesar di berbagai dimensi, dan ras manusia telah menyebar ke berbagai dimensi. Bahkan di wilayah ras utama dunia gelap, ada manusia. Namun, Julian belum pernah melihat prasasti asli umat manusia. Ia pun penasaran, apakah umat manusia lahir di tanah leluhur? Di mana prasasti asli yang menyertai kelahiran umat manusia? Ataukah prasasti itu dikendalikan oleh manusia yang kuat? Chandler berkata, ras manusia adalah pemimpin semua roh, dan memang benar bahwa ras manusia lahir di tanah leluhur. Namun, saya tidak tahu di mana prasasti asli yang menyertai serangan ras manusia itu berada, atau di tangan orang kuat mana. Chandler tidak bisa menjawab pertanyaan Julian. Ia mulai berbicara, ketika tanah leluhur masih berdiri, semua ras bersinar terang. Saat itu, tidak ada batasan untuk memasuki jalan jiwa. Mungkin saat itu, para manusia kuat telah pergi dengan membawa prasasti asli umat manusia. Atau mungkin para manusia kuat meninggalkan prasasti asli umat manusia. Mengenai di mana letaknya, aku tidak tahu. Mendengar ini, wajah Julian menunjukkan sedikit kekecewaan. Chandler sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, kamu bisa pergi ke desa leluhur umat manusia dan melihatnya." Desa leluhur. Julian mengerutkan kening dan bertanya, "Tempat apa ini?" Chandler menjelaskan, tempat ini adalah tempat kelahiran umat manusia, dan disinilah rune asli umat manusia muncul. "Di mana desa leluhurku?" Julian melihat secercah harapan. Chandler menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu soal itu. Tanah leluhur telah dihancurkan dan dibagi menjadi banyak wilayah. Dunia penjara di sini hanyalah salah satu wilayah terbesar. Banyak wilayah lain telah lenyap, atau berevolusi menjadi sebuah bidang, atau membentuk planet di dalam bidang." Chandler menceritakan sebagian informasi yang telah dipelajarinya. "Baiklah, pergilah sesegera mungkin. Setelah kalian pergi ke dunia luar, kumpulkan bahan-bahannya sesegera mungkin. Jika tidak ada makhluk hidup di dunia luar yang dapat menyempurnakan jimat penembus batas yang dapat menembus semua formasi, kalian dapat membawa bahan-bahannya ke dunia penjara dan biarkan sekte jimat dunia penjara menyempurnakannya untuk kalian." Istana Surgawi mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Julian awalnya ingin berlatih di dunia penjara untuk sementara waktu. Namun, Istana Surgawi mengeluarkan perintah untuk mengusir mereka. Chandler ingin segera pergi dan menyuruhnya keluar untuk mencari bahan-bahan sesegera mungkin. Julian tidak terburu-buru pergi. Ia berkata sambil tersenyum cerah, "Senior,
kultivasi saya rendah, dan ada begitu banyak orang kuat di dunia luar. Saya ingin mengumpulkan semua materi, yang agak sulit. Senior, bisakah Anda memberi saya beberapa senjata ajaib untuk pendaftaran? Seseorang yang kuat yang setengah langkah lagi menjadi makhluk tertinggi dan melupakan semua situasi pasti memiliki senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Julian mengalihkan perhatiannya ke senjata ajaib di tangan Chandler. Anak kecil. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Chandler, lalu dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah prasasti muncul, melayang ke arah Julian. Ini sebuah prasasti. Prasasti ini berisi jejak jiwaku. Mengaktifkannya akan memanggil salah satu klonku. Namun, prasasti ini hanya sekali pakai dan akan hilang setelah digunakan. Lagi pula, aku tidak yakin kau bisa pergi dengan prasasti ini, karena ketika ras-ras besar membentuk formasi, mereka melarang apapun yang mengandung jiwa untuk pergi. Chandler tidak yakin apakah Julian dapat pergi dengan prasasti ini. Karena tidak ada makhluk hidup yang pernah mencobanya. Awalnya ada patroli penjara dunia, tetapi mereka belum pernah mencobanya. Julian tidak mempedulikannya dan menyimpannya. Senior, selamat tinggal. Julian menangkupkan kedua tangannya, lalu menatap Sarah dan berkata, istriku, tunggu aku kembali. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Anak nakal ini pergi begitu saja tanpa menyapaku. Six Round tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Julian meninggalkan Akademi Kekaisaran. Keberadaannya selalu dalam pengawasan babi hitam kecil. Begitu dia pergi, burung babi mengetahuinya. Julian tidak berencana untuk tinggal di dunia penjara lebih lama lagi, karena tujuan perjalanannya telah tercapai. Sebelum pergi, Dewi Abadi muncul dan mengungkap identitasnya. Klan bulu pasti akan segera mengetahui hubungannya dengan Sarah, dan kemudian mereka akan segera mengetahui tentang Wu Jin. Dia juga khawatir tentang hal ini. Dia harus pergi secepatnya dan keluar untuk melihat situasi. Tak lama kemudian, dia muncul di tepi formasi. Rekan Taois, silakan tinggal. Tepat saat Julian hendak pergi dengan lampu jiwa di tangannya, sebuah suara terdengar. Julian menoleh saat mendengar suara itu dan melihat seorang pria yang tampaknya berusia 20-an, agak tampan tetapi dengan sikap seperti penjahat, muncul di depannya. Siapa kamu? Julian sedikit mengernyit. Ini aku, babi hitam kecil, kata pria itu dengan suara rendah. Anak kecil, aku akan membunuhmu. Julian langsung marah. Babi hitam kecil inilah yang hampir membunuhnya. Babi hitam kecil mundur tepat waktu, lalu cepat berhenti, dan berkata, Jenderal Naga, harap bersabar dan jangan marah. Aku tidak punya pilihan selain pergi. Julian menahan amarah di hatinya karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkan babi hitam kecil. Kau masih berani muncul. Ia menatap burung babi yang telah berubah wujud menjadi manusia dan mendengus dingin. Tidakkah kau tahu berapa banyak orang kuat yang sedang melacak keberadaanmu saat ini? Babi hitam kecil berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, coba periksa saja. Selama aku tidak menunjukkan keberadaanku, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaanku. Mengapa kau datang menemuiku? Julian bertanya dengan tenang. Aku ingin kau membawaku pergi, kata Pixie. Jimat penembus batas ada di tanganmu. Kau bisa pergi kapan saja jika kau mau. Lagi pula, aku tidak punya kemampuan untuk membawamu pergi, kata Julian. Babi hitam kecil berkata dengan wajah getir, Magebi, ada segel di kotak berisi jimat penembus batas. Aku tidak bisa membukanya sekarang. Dan begitu aku memanggil kotak itu, auranya akan bocor keluar, dan orang yang kuat akan langsung merasakannya. Aku tahu kau memiliki kekuatan magis yang hebat dan mahir dalam rune. Aku ingin kau membantuku membuka kotak itu. Selama kau mengeluarkan jimat penembus batas, aku bisa pergi. Sungguh tidak ada yang dapat dilakukan babi hitam kecil. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Jika Anda ingin pergi dengan selamat, Anda hanya dapat mengandalkan Julian. Ia berkata, aku akan memberimu kotak itu. Bawalah kotak itu ke formasi dan hancurkan batasan-batasan di dalamnya. Di dalam formasi itu, makhluk-makhluk kuat dari alam neraka tidak akan bisa merasakan keberadaan kotak itu. Apa kau tidak takut aku akan mengambil kotak itu dan pergi? Julian meliriknya. Hehe, aku yakin Jenderal Naga bukan orang seperti itu. Babi hitam kecil terkekeh dan berkata, Jenderal Naga, bawa aku keluar. Bersama-sama kita bisa mengharumkan nama kita di berbagai alam, bahkan di dunia gelap. Julian berpikir keras. Meskipun burung babi ini tidak dapat diandalkan, ia sangat kuat. Fakta bahwa ia mampu merampas harta karun dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia penjara sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya dia. Jika dia bisa mengeluarkannya, itu akan berguna baginya di masa depan. Namun kali ini babi hitam kecil itu hampir membunuhnya, jadi dia tidak benar-benar mempercayai babi hitam kecil itu. Melihat keraguan Julian, babi hitam kecil segera berkata, jangan khawatir, Jenderal Naga. Mulai sekarang, aku akan membicarakan semuanya denganmu terlebih dahulu. Aku tidak akan pernah bertindak gegabah, dan aku tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Aku percaya padamu sekali lagi. Julian mengulurkan tangannya dan berkata, berikan padaku. Babi hitam kecil memikirkannya, dan sebuah kotak muncul di hadapannya. Ia membungkus kotak itu dengan rune yang menyertainya saat ia lahir, sehingga auranya tidak bocor.
Julian menerima kotak itu dan berkata, tunggu di sini. Aku akan masuk ke formasi dan melihat apakah aku bisa menembus batasan kotak itu. Bab 2753, menguasai kutukan 5 elemen. Julian berdiri di tepi formasi. Setelah menyimpan kotaknya, ia mengambil lampu minyak dan berjalan menuju formasi. Lampu minyak memancarkan cahaya redup, yang menerangi formasi dan membuka celah. Babi hitam kecil, yang berdiri di samping, memperhatikan Julian berjalan masuk ke dalam formasi. Matanya berputar dan ia mengikutinya. Meskipun ada retakan pada formasi itu, begitu dia mendekati formasi dan memasuki retakan itu, dia terhempas oleh kekuatan yang dahsyat. Julian berbalik dan melihat. Melihat babi hitam kecil terbanting dan tergeletak di tanah di kejauhan, ia berkata, percuma saja. Tempat ini dibangun oleh banyak ahli alam pelupa tertinggi setengah langkah. Jika memungkinkan untuk pergi, kepala istana dari Istana Akademi Kekaisaran, Chandler, pasti sudah lama pergi dan jimat penembus batas ini tidak akan dibutuhkan. Babi hitam kecil berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, tersenyum sembarangan, dan berkata, Jenderal Naga, aku mengandalkanmu sekarang. Julian berjalan hati-hati ke dalam formasi. Pada tubuhnya terdapat prasasti yang diberikan oleh Chandler. Dengan menggunakan prasasti ini, seseorang dapat memanggil avatar Chandler untuk bertarung, tetapi dia khawatir dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Dia melangkah maju dengan hati-hati, dan setelah berjalan beberapa jauh, dia mendapati tidak ada reaksi yang tidak biasa, jadi dia menghela napas lega. Dia datang ke area tengah formasi. Ini pusat formasi saya, dan ada banyak formasi berat di sini, jauh dari dunia penjara. Ia mengeluarkan kotak itu, menghapus tulisan yang ditinggalkan babi hitam kecil di kotak itu, lalu mengamati kotak itu. Di dalam kotak itu terdapat jimat penembus batas, dan di dalamnya terdapat beberapa batasan misterius. Batasan-batasan ini begitu misterius sehingga bahkan Julian pun tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Dia segera duduk bersila, membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya, lalu mulai memahami tulisan pada kotak itu. Meskipun prasasti ini misterius, maknanya tidak terlalu dalam. Dengan kemampuan Julian untuk memahami dan mengendalikan prasasti ini, relatif mudah untuk menguraikannya. Tak lama kemudian, Julian membuka kotak itu dan mengeluarkan jimat pemecah batas di dalamnya. Melihat jimat pendobrak batas ini, Julian berpikir keras. Sekarang, dia ragu-ragu. Dia tengah berpikir apakah akan membawa jimat penembus batas ke Istana Surgawi dan membawa Istana Surgawi itu bersamanya, atau memberikannya kepada babi hitam kecil. Tingkat kultivasi di Istana Surgawi setengah langkah lagi untuk melupakan situasi. Jika ini sampai terbongkar, ini pasti akan menghancurkan keempat klan gelap kuno. Namun, Chandler terlalu kuat. Begitu Julian keluar, ia tidak akan bisa mengendalikan Chandler, dan bahkan tidak bisa memintanya melakukan apapun. Burung babi berbeda. Babi hitam kecil juga seorang atling di kehidupan sebelumnya, dan juga berasal dari alam tanpa akhir. Jika alam tanpa akhir dalam kesulitan, dia pasti tidak akan tinggal diam dan melihat mereka mati. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Julian memutuskan untuk memberikannya kepada babi hitam kecil. Terlebih lagi, setelah ia mendapatkan prasasti asli dari 3 suku, emas, kayu, dan tanah, hanya masalah waktu sebelum ia dapat mempraktikkan kutukan 5 elemen. Setelah ia mempraktikkan kutukan 5 elemen, ia akan dapat memulihkan Ice Cry. Binky berada pada puncak setengah langkah keadaan tertinggi dari ketidaktahuan. Terlebih lagi, Milan dapat mematuhi perintahnya. Dengan adanya Binky di sini, Chandler tidak diperlukan sama sekali. Julian membubarkan formasi waktu, lalu memegang lampu minyak, berjalan menuju dunia penjara lagi. Dia tahu bahwa begitu aura jimat penembus batas terabaikan, banyak orang kuat akan muncul. Oleh karena itu, ia melemparkan prasasti tersebut untuk menyembunyikan aura jimat penembus batas. Tak lama kemudian, ia muncul di dunia penjara. Melihat burung babi yang menunggu dengan cemas, ia tersenyum dan berkata, apakah kau mulai tidak sabar? Tidak, tidak. Babi hitam kecil berpura-pura tenang. Julian menyerahkan jimat penembus batas yang terbungkus prasasti kepada babi hitam kecil dan berkata, kotaknya telah dibuka. Keluarkan jimat penembus batas. Babi hitam kecil menerimanya dengan senang hati. Julian lalu melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah prasasti pun muncul. Aku tidak tahu di mana kau akan muncul di dunia luar setelah menggunakan jimat penembus batas. Ambillah prasasti ini. Aku akan menghubungimu segera setelah aku keluar dari formasi. Baiklah, tidak masalah. Babi hitam kecil menerimanya. Julian tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Sambil memegang lampu minyak, ia melintasi formasi tersebut. Namun, ia tidak langsung keluar dari formasi, melainkan menunggu dan mengamati di dalam formasi. Baru setelah memastikan tidak ada makhluk hidup di luar, ia keluar dari formasi. Begitu meninggalkan formasi, ia segera meninggalkan area tersebut. Baru setelah dia jauh dari wilayah dunia penjara, dia pergi berkomunikasi dengan babi hitam kecil. Babi hitam kecil, apakah kamu sudah keluar? Tak lama kemudian, sebuah suara datang dari pikiranku, haruskah itu dianggap sebagai kepergian? Kamu ada di mana? Entahlah, gelap gulita di mana-mana, bahkan hantu pun tidak ada. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Dunia gelap ini terlalu luas.
Bahkan orang kuat seperti Santo Tianzun pun tak mengerti betapa luasnya dunia gelap ini. Kini ia tak yakin di mana burung pipit babi berada. Sekalipun ia bisa menghubunginya, akan sulit menemukannya. Julian berpikir sejenak dan berkata, sekarang, pergilah ke arah manapun dan lihat apakah kalian bisa menemukan daerah yang dihuni ras primitif. Kalau ada, pergilah ke daerah itu dan tanyakan di mana mereka berada. Beritahu aku nama mereka, dan aku akan datang mencarimu. Oke. Setelah komunikasi singkat dengan babi hitam kecil, Julian menemukan tempat di area gelap ini, membentuk formasi waktu, dan mulai berlatih dalam formasi waktu, memahami prasasti asli dari 3 suku emas, kayu, dan bumi. Pada saat yang sama, menunggu kabar dari babi hitam kecil. Setelah menemukan babi hitam kecil, pergilah ke pesawat pusat, pergilah ke markas Pavilion Tianji, dan temui Dara dan Rula. Julian pernah mendapatkan sutra hati asli, yang sangat membantunya. Ia dapat menyederhanakan prasasti misterius apapun. Setelah disederhanakan, prasasti tersebut menjadi jauh lebih mudah dipahami. Metode ini dapat memiliki prasasti apapun. Bahkan prasasti asli dunia gelap dapat dibagi dan disederhanakan. Namun, ini jauh lebih rumit daripada prasasti biasa. Julian tenggelam dalam kondisi kultivasi. Pemahamannya terhadap prasasti 3 suku menjadi semakin dalam, dan tanpa disadari ia mengembangkan 3 macam kekuatan primitif dalam tubuhnya. Dia pernah mengolah pembalikan 5 elemen, dan kini agak sulit baginya untuk menguasai kekuatan 5 elemen, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dalam sekejap mata, sekitar 1 era telah berlalu di dunia luar. Julian telah berlatih formasi waktu selama berpuluh-puluh tahun. Setelah berpuluh-puluh tahun, kultivasinya telah meningkat dari tahap awal Mahaguru Surgawi ke tahap tengah Mahaguru Surgawi. Ini bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting, Julian benar-benar memahami prasasti asli 3 suku emas, kayu, dan tanah. Dalam kegelapan, pikiran Julian tergerak. Ia mengerahkan kekuatan asli kelima elemen hingga batas maksimal. Setelah kekuatan tersebut dikerahkan hingga batas maksimal, terbentuklah prasasti tertinggi, yaitu kutukan. Ketika kutukan 5 elemen berkumpul, langit dan bumi bergetar dan fenomena aneh terus berlanjut. Gemuruh. Kekosongan tempat jasad Julian berada terus meledak. Sungguh kutukan 5 elemen yang dahsyat. Julian tak kuasa menahan napas dan berkata, kutukan 5 elemen, kelima elemen saling menguatkan dan saling menahan, kekuatan yang ditimbulkannya sungguh mengerikan. Julian menyebarkan kekuatan 5 elemen, menahan auranya, dan menghilangkan formasi waktu. Ia kemudian merasakan berlalunya waktu, lalu mengerutkan kening dan bergumam, sudah lewat zaman, dan burung babi ini belum bertemu dengan ras gelap. Bab 2754, kembali ke pesawat pusat. Julian berada dalam pengasingan di formasi waktu, dan sebuah era telah berlalu di dunia luar. Dengan kekuatan babi hitam kecil, tidak peduli seberapa besar dunia gelap itu, dia pasti akan bertemu dengan wilayah ras gelap asli di suatu era. Selama dia pergi ke daerah ras primitif, dia akan tahu ras mana itu, dan Julian akan tahu lokasinya. Namun, seiring berlalunya waktu, tidak ada lagi informasi yang dikirim kembali oleh babi atau burung. Babi hitam kecil, di mana kamu mati? Kenapa sampai sekarang belum ada kabar? Julian mulai menggunakan prasasti untuk berkomunikasi dengan babi hitam kecil. Tak lama kemudian berita datang dari babi hitam kecil. Ini Jenderal Naga, aku lupa memberitahumu. Ngomong-ngomong, di mana kamu sekarang? Babi wabah sialan, aku baru saja selesai retret. Di mana kau? Aku akan mencarimu. Julian bingung harus tertawa atau menangis. Burung babi ini benar-benar lupa memberitahunya. Ini pasti disengaja. Dia jelas tidak ingin memberitahunya. Aku berada di alam pusat, aku berada di Akademi Para Dewa, kata babi hitam kecil. Tunggu, aku akan segera datang kepadamu. Tanpa ragu, Julian segera mengeluarkan jimat pemecah batas dan memulai teleportasi jarak jauh. Bidang pusat, Akademi Surgawi. Negara. Di sebuah rumah bangsawan di belakang gunung puncak utama Karam. Seekor babi hitam kecil yang aneh sedang duduk di kursi di ruangan itu, dengan seorang wanita cantik memijatnya dan seorang wanita cantik lainnya memberinya makan buah spiritual. Guru babi hitam kecil, kapan Anda bisa memberi saya bimbingan? Murid perempuan yang sedang memakan buah spiritual itu meringkuk dalam pelukannya, melingkarkan lengannya di leher guru babi hitam kecil, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Burung babi terlihat sangat gembira. Dia tiba di pesawat pusat sangat awal. Begitu tiba, dia mendengar beberapa legenda tentang Julian, mengetahui semua asal-usul Julian, dan tahu bahwa dia adalah seorang penatua dari Akademi Dewa Surgawi. Karena tidak punya tujuan untuk sementara waktu, ia datang ke Akademi Dewa Surgawi. Setelah menunjukkan sedikit kekuatannya, ia berhasil mengamankan posisinya di Akademi Dewa Surgawi dan menjadi penatua. Ia juga secara pribadi memilih murid-muridnya, dan memilih ratusan murid perempuan. Hidupnya nyaman dan tanpa beban. Dia kecanduan dengan kehidupan mabuk-mabukan dan mimpi seperti ini, dan dia tidak ingin meninggalkan Akademi Dewa Surgawi. Adapun Julian, dia sudah lama melupakannya. Jika Julian tidak mengirim pesan itu, dia tidak akan memberitahu Julian sama sekali. Julian menggunakan jimat penembus batas agung untuk berteleportasi jarak jauh.
Setelah terus-menerus menggunakan jimat penembus batas, ia muncul di alam pusat. Setelah itu, ia segera bergegas ke Akademi Dewa Surgawi. Kali ini, dia muncul dalam wujud aslinya. Begitu dia muncul di Akademi Dewa Surgawi, dia menarik perhatian para murid Akademi Dewa Surgawi yang berpatroli. Ini Akademi Dewa Surgawi. Orang luar tidak diizinkan masuk. Kali ini Julian tidak menggunakan wujud palsu, melainkan wujud aslinya. Sebelumnya, ketika ia masih di Akademi Dewa Surgawi, ia menggunakan wujud palsu, sehingga para murid Akademi Dewa Surgawi ini tidak mengenalinya. Saya Julian, kata Julian ringan. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak murid di sekitar mundur selangkah, menatap pria tampan di depan mereka dengan kaget. Julian mengabaikan murid-murid ini, dengan cepat memasuki Akademi Dewa Surgawi, dan kemudian bergegas menuju Karam. Begitu tiba di Karam, Sufyan, dekan Akademi Dewa Surgawi, dan sesepuh agung Karam muncul. Julian, kamu kembali. Sufyan tersenyum. Karam juga berkata, sejak kejadian terakhir, kisahmu telah menyebar ke ribuan dunia, dan kini banyak sekte dan kekuatan sedang mencarimu. Julian berkata dengan tenang, saya akan perlahan-lahan membersihkan sekte dan kekuatan ini. Jenderal Naga, kamu kembali. Saat itu, babi hitam kecil muncul dengan wajah gembira. Ia berkata, aku sudah lama menunggumu di sini. Aku tidak menyangka kau akan selambat ini. Berhenti bicara omong kosong dan ikuti aku. Julian berbicara. Dia tidak ingin tinggal di Akademi Tianxian terlalu lama, dan sekarang dia harus bergegas ke markas Paviliun Tianji. Mau kemana? Tanya babi hitam kecil dengan raut wajah tak senang. Aku tidak mau kemana-mana. Aku hanya ingin tinggal di Akademi Dewa Surgawi. Di Akademi Dewa Surgawi, ia menerima ratusan murid perempuan. Murid-murid perempuan ini tidak terlalu berbakat, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka cantik, masing-masing lebih cantik daripada yang lain. Ia menyukai kehidupan seperti ini. Ayo pergi, kamu pasti akan mendapat manfaatnya. Julian tahu sifat babi hitam kecil, dan dia tidak akan pergi jika tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Babi hitam kecil tiba-tiba menjadi bersemangat. Izinkan saya memperkenalkan wanita cantik ini kepada Anda, kata Julian dengan serius. Oke. Babi hitam kecil segera mengangguk. Julian kemudian menatap Dekan Sufyan dan berkata, saya punya urusan yang sangat penting, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sufyan, dia pergi bersama babi hitam kecil. Namun, tepat saat mereka berjalan keluar dari gerbang Akademi Dewa Surgawi, seorang wanita yang sangat cantik muncul. Ia mengenakan gaun putih dan tampak seperti peri yang keluar dari lukisan, dengan temperamen yang mulia. Julian, kamu akhirnya muncul. Dewi Abadi menatap Julian dengan senyuman di wajah cantiknya. Senyum ini membuat babi hitam kecil tertegun. Setelah beberapa saat, ia berkata, betapa cantiknya Jenderal Naga, kau tidak berbohong padaku. Aku menginginkan wanita ini. Kata-kata babi itu membuat Dewi Abadi sangat tidak senang. Dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, ia berkata dengan ringan, dari mana kau datang, babi wabah mati? Minggirlah. Haha, itu punya karakter. Aku suka. Anak babi yang dimarahi itu tidak marah sama sekali, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Dia muncul di hadapan Dewi Abadi dalam sekejap. Sebelum Dewi Abadi dapat bereaksi, dia disegel dan berdiri diam, tidak dapat bergerak atau menggunakan kekuatan apapun. Anda. Dia merasa tidak nyaman dan wajahnya berubah. Babi hitam kecil menggendong gadis surgawi abadi, menatap Julian, dan bertanya sambil tersenyum, Jenderal Naga, kemana kita sekarang? Dewi Abadi pun terangkat dan tidak dapat melawan sama sekali. Julian mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Babi hitam kecil berkata sambil tersenyum, aku sedang berpikir untuk menduduki gunung suci di alam pusat ini dan kemudian mendirikan sebuah sekte. Wanita ini cukup baik, aku berencana untuk membawanya kembali dan menjadikannya istriku. Julian berkata dengan tenang, gadis surgawi abadi ini sungguh kejam. Dia menipuku hingga mati di kehidupanku sebelumnya. Apa kau tidak takut ginjalmu dipotong di tengah malam saat kau tidur dengannya? Begitu kata-kata ini terucap, babi hitam kecil seakan tersentuh hatinya. Ia langsung ketakutan, membuangnya, lalu menendang Dewi Abadi itu. Engah. Julian tidak bisa menahan tawa. Dewi Abadi jatuh tersungkur ke tanah, tampak sangat merana. Ia merangkak dengan panik. Pada saat ini, Julian datang. Melihat Dewi Abadi yang agak malu, dia berkata dengan tenang, apa sebenarnya konspirasi itu? Dewi Abadi tampak kesal dan berkata, banyak kekuatan telah membentuk aliansi dan ingin membunuhmu. Setelah aku merasakan kehadiranmu, aku bergegas ke sini untuk memberitahumu. Aku tidak menyangka kau. Saat dia mengatakan ini, dia mulai menangis sedih. Julian mendengus dingin dan berkata, bukankah semua berkatmu aku bisa berada di posisiku saat ini? Julian, aku tulus padamu, di kehidupan ini dan kehidupan terakhir, tidakkah kau mengerti? Keluar, teriak Julian. Aku bisa membantumu, kata Dewi Abadi, aku tahu sekte dan kekuatan di alam pusat ini tidak sederhana. Mereka tampak seperti pejuang kuat yang muncul dari setiap alam, tetapi sebenarnya mereka didukung oleh ras-ras dari dunia gelap.
Bahkan Istana Tiandao pun sama. Kekuatan di balik Istana Tiandao adalah klan bulu. Saat kau menciptakan puncak awan tertinggi, kau tak punya kekuatan apapun di belakangmu. Sekalipun aku tak merilis berita tentang jiwa es, kau tetap akan mati. Karena orang-orang kuat di dunia gelap tak akan membiarkan kekuatan yang tak berada di bawah kendali mereka muncul. Bab 2755, belum tentu jalan buntu. Ada air mata di sudut mata Dewi Abadi. Dia telah membayar mahal untuk Julian. Di kehidupan sebelumnya, dia memang tinggi dan berkuasa, tetapi dia bersedia menjadi pengikut kecil Julian. Namun, Julian hanya memperhatikan kultivasi, bukan hanya wanita. Dia bahkan tidak melihatnya. Demi bisa bersama Julian, ia menyebarkan berita bahwa Julian punya petunjuk tentang Bingpo. Yang ia inginkan adalah Julian menyerah, melepaskan identitasnya sebagai penguasa awan tertinggi, dan hidup menyendiri bersamanya. Itulah banyak orang kuat yang dihubunginya di awal. Menurut skenario terburuknya, Julian paling-paling akan terluka, dan kemudian dia akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Julian dan membawanya pergi. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Orang-orang yang berkuasa ini tidak mungkin dikendalikan. Kamu pergi sekarang. Julian menatap Dewi Surgawi Abadi dan berkata, karena persahabatan kita di masa lalu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Setelah hari ini, hubungan kita akan benar-benar terputus. Saat kita bertemu lagi nanti, kita akan menjadi musuh dan bertarung dengan senjata. Julian, kamu sangat tidak berperasaan dan kejam. Dewi Abadi menatap Julian, air mata mengalir di matanya. Julian menatap babi hitam kecil dan berkata, buka segelnya dan biarkan dia pergi. Babi hitam kecil sangat enggan, tetapi tetap membuka segel Dewi Abadi. Dewi Abadi tidak tinggal lama dan segera pergi. Jenderal Long, kemana Anda pergi? Tanya babi hitam kecil. Markas besar Paviliun Tianji. Julian berkata demikian, lalu segera meninggalkan tempat itu, diikuti babi hitam kecil di belakangnya. Mereka maju dengan cepat dan segera muncul di alam semesta tempat kantor pusat Paviliun Tianji berada. Alam semesta ini tidak maju, tetapi memiliki banyak formasi yang kompleks. Seseorang harus melewati beberapa formasi untuk memasuki inti alam semesta ini, yang merupakan lokasi markas Paviliun Tianji. Julian memiliki token yang diberikan oleh Paviliun Tianji, jadi dia dapat mengabaikan keberadaan formasi tersebut. Tak lama kemudian, dia muncul di markas Paviliun Tianji. Begitu dia muncul, banyak orang kuat bermunculan. Antonin, wakil pemimpin Paviliun Tianji, Dara dari klan Es, dan Rula dari klan Obat. Kau kembali secepat ini. Antonin menatap Julian dan bertanya, apakah kau menemukan lampu minyak? Julian mengangguk pelan dan berkata, aku tidak hanya menemukan lampu minyak yang mengarah ke dunia penjara, tapi aku juga pergi ke dunia penjara dan memperoleh prasasti asli suku emas, kayu, dan tanah. Apakah kamu serius? Wajah Antonin dipenuhi keterkejutan saat dia berkata, aku sudah mencari lampu minyak di Paviliun Tianji selama berabad-abad tanpa petunjuk apapun, namun kau berhasil mendapatkannya dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan memasuki dunia penjara. Wajah Dara pun dipenuhi kegembiraan saat ia bertanya, benarkah? Benarkah? Apa kau benar-benar mendapatkan prasasti asli dari ketiga suku itu? Wajah Dara berseri-seri gembira mendengar kabar itu, tetapi kemudian berubah serius. Ia berkata, sekalipun kita mendapatkan prasasti asli dari ketiga klan, akan terlalu sulit untuk mengolahnya hingga sempurna dan menciptakan kutukan 5 elemen. Oh, benar juga, apa ini? Baru saat itulah Antonin memperhatikan burung babi di samping Julian. Tatapan babi hitam kecil tertuju pada ekspresi Dara dan Rula, dengan sedikit kesan vulgar di wajahnya. Dara dan Rula menampakkan ekspresi jijik di wajah mereka. Melihat kedua wanita cantik itu tampak sedikit tidak senang dengan tubuhnya yang seperti babi, dia berkata dengan ringan, jangan menatapku seperti itu dengan aneh. Julian menjelaskan, ini adalah binatang purba yang lahir di dunia penjara. Dia berasal dari klan burung pipit babi dan merupakan leluhur klan burung pipit babi. Namun, dialah satu-satunya yang tersisa di klan burung pipit babi sekarang. Babi hitam kecil berkata dengan acuh tak acuh, tidak akan lama lagi sebelum klan kita menyebar ke berbagai alam dan bahkan dunia gelap. Matanya berputar saat dia melihat ke arah dua wanita cantik, Dara dan Rula, dan berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik menjadi istri pertama dari klan Pik Pipit. Setelah kata-kata ini diucapkan, Dara dan Rula keduanya mundur beberapa langkah. Babi hitam kecil langsung merasa tidak puas dan berkata, hei, ada apa dengan ekspresi dan sikapmu? Lagi pula, aku ini makhluk yang kuat, leluhur klanku. Julian tidak mau lagi membahas topik ini dan bertanya, apakah ada sesuatu yang besar terjadi sejak aku pergi? Antonin berkata, ayo pergi ke aula utama dan bicara. Dia membawa Julian dan babi hitam kecil ke aula utama Paviliun Tianji. Aula utama Paviliun Tianji. Antonin duduk di kursi pertama dan bertanya pertama, kamu mendapat lampu minyak, tetapi apakah kamu sudah mendengar sesuatu tentang gurumu? Julian berkata dengan jujur, Master Paviliun Tianji, Louis, telah bereinkarnasi ke alam tempat saya dilahirkan. Namanya di kehidupan ini adalah Fuxi, dan Grandmaster Six Round dari Jimat Dao Paviliun Tianji selalu bersamanya. Julian menceritakan semua kejadian ini.
Mendengar ini, Antonin akhirnya menghela napas lega dan berkata, syukurlah dia masih hidup. Jika guru masih hidup, saya yakin dia akan kembali setelah pulih. Ceritakan tentang dunia pusat dan beberapa informasi tentang dunia gelap selama periode ini. Wajah Julian sedikit muram. Sudah saatnya untuk menyelesaikan sebagian dendam dari masa lalu. Antonin melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah gulungan kuno muncul di satu sisi. Ini informasi intelijen terperinci tentang dunia gelap dan pesawat pusat setelah kau pergi. Ambil dan bacalah. Julian mengambilnya dan membacanya dengan saksama. Sejak Tetua Agung Klan Bulu muncul di Akademi Dewa Surgawi dan hampir berkelahi dengan Guan Lan dari Akademi Dewa Surgawi, struktur bidang pusat telah berubah total, dan banyak kekuatan besar telah bersatu. Semua kekuatan ini pernah berkonflik dengan Julian di masa lalu. Bahkan Kuil Tiandao, yang tidak berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan terhadapnya di kehidupan sebelumnya, bangkit dan membentuk aliansi. Melalui informasi tersebut, Julian juga mengetahui bahwa di balik kekuatan dahsyat tersebut, terdapat ras primitif gelap yang mendukung mereka, namun informasi ini hanya diketahui oleh ketua klan atau master sekte. Satu-satunya sekte yang tidak memiliki kekuatan gelap di belakangnya adalah Akademi Tianshan yang netral. Setelah ini, Akademi Dewa Surgawi tetap netral. Meskipun tetap netral dan merupakan akademi yang dapat menerima murid dari kekuatan manapun, Akademi Dewa Surgawi tidak menghapuskan posisi penatua Julian. Ini menunjukkan bahwa Akademi Dewa Surgawi telah memilih pihak dan berada di pihak Julian. Antonin melanjutkan, klan bulu percaya akan keberadaan rumah ilahi tertinggi. Mereka telah menyelidiki dan mencarinya. Menurut informasi yang kuterima dari Pavilion Tianji, klan bulu juga telah menemukannya. Rumah ilahi tertinggi ini seharusnya merupakan kekuatan yang diciptakan oleh orang kuat yang memasuki jalan jiwa. Jadi, kau aman untuk saat ini. Ras-ras kegelapan utama tidak akan mudah mencabik-cabik wajah mereka bersamamu, karena mereka semua waspada terhadap rumah ilahi tertinggi yang ilusif ini. Tetapi, Antonin melanjutkan, klan bulu belum pernah melihat ahli tingkat atas sejati dari Supreme Divine Mansion, dan mereka tidak yakin apakah Supreme Divine Mansion itu ada atau tidak. Jika Supreme Divine Mansion benar-benar diciptakan oleh individu kuat yang memasuki jalan jiwa, maka klan bulu, 3 klan kuno lainnya, dan semua ras besar semuanya memiliki ahli yang memasuki jalan jiwa. Karena beberapa ahli telah menembus alam dan memasuki alam terlupakan tertinggi, maka para ahli yang memasukinya pasti telah menembus alam itu lagi. Jadi, Antonin melanjutkan, ras-ras primitif, yang dipimpin oleh 4 klan gelap kuno, telah menyusun rencana untuk melawanmu. Kekuatan di alam pusat akan beraksi dan terus menguji batas kemampuanmu untuk melihat apakah mereka dapat memancing penguasa Taisan Divine Mansion atau alam pelupa tertinggi lainnya. Dia menatap Julian dan berkata, hanya kau dan aku yang tahu bahwa istana ilahi tertinggi tidak ada, jadi ini jalan buntu bagimu. Belum tentu. Julian tersenyum tipis. Bersambung.